AMDAL tentang pemukiman. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2000 tentang panduan penyusunan AMDAL kegiatan pembangunan permukiman terpadu. Definisi pemukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal ataupun lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Pemukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung kehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permukiman ini dapat berupa pemukiman perkotaan maupun permukiman pedesaan. Menurut Kamus Tata Ruang tahun 1997, permukiman adalah tempat daerah untuk bertempat tinggal dan menetap. Itu juga menurut Kamus Tata Ruang 1997. Permukiman di dalam Kamus Tata Ruang terdiri dari 3 pengertian, yaitu yang pertama adalah bagian dari lingkungan hidup di luar lingkungan hidup, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Dan yang kedua, kawasan yang didomisili oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan, dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung kehidupan dan penghidupan, sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dan yang ketiga, tempat untuk daerah untuk bertempat tinggal atau tempat untuk menetap. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak dari kegiatan pembangunan, perumahan, dan pemukiman. Yang pertama adalah perubahan fungsi dan tata guna. Maksudnya apa sih? Jadi pembangunan kegiatan perumahan dan perumahan merubah tata guna lahan serta produktivitas di lingkungan sekitar kawasan perumahan. Dan yang kedua adalah peningkatan bangkitan lalu lintas dan kerusakan alam. Pembangunan kegiatan kawasan perumahan akan meningkatkan bangkitan lalu lintas, sehingga kemungkinan akan terjadi kemacetan. Selain itu, jika kemampuan kapasitas beban jalan maksimum di sekitar lokasi ternyata tidak mampu untuk menerima beban tambahan dari kegiatan pembangunan dan operasional perumahan, maka akan terjadinya kerusakan alam. Yang ketiga adalah peningkatan runoff, erosi, dan banjir. Kegiatan pembukaan lahan, pemotongan, dan pengurangan tanah pada tahap konstruksi akan mengakibatkan perubahan struktur dan sifat tanah. Misalnya, permukaan tanah menjadi terbuka, agregat tanah hancur, dan menjadikan tanah peka terhadap erosi. Yang keempat adalah penurunan kualitas udara atau debu. Penurunan kualitas udara, peningkatan kadar debu diakibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan dan mobilisasi alat dan bahan tahap konstruksi serta kegiatan-kegiatan lain tahap operasi. Yang kelima adalah peningkatan kebisingan. Jadi peningkatan kebisingan juga ketika pemukiman itu dibuka, otomatis bahan tahap konstruksi dan kegiatan-kegiatan lain pada tahap operasi juga berpengaruh terhadap kebisingan. Yang keenam adalah penurunan kualitas air. Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan kawasan perumahan atau berasal dari tahap operasional dan kegiatan-kegiatan lain pada tahap operasi. Dan selanjutnya adalah penurunan kuantitas airnya. Berkurang daerah resapan air yang meningkatnya kebutuhan air yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan, perumahan, dan mengurangi kuantitas air tanah maupun kuantitas air permukaan. Dan selanjutnya adalah perubahan mata pencaharian dan pendapatan penduduk. Kenapa berdampak juga sih? Oleh ditimbulkan adanya kegiatan pembebasan lahan maupun kegiatan penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi dan operasi, otomatis itu akan
ganggu mata pencaharian dan pendapatan penduduk sekitar. Yang selanjutnya adalah peningkatan kesempatan kerja dan berusaha. Kegiatan konstruksi dan operasi yang mengakibatkan peningkatan kesempatan kerja dan berusaha bagi penduduk sekitar kawasan perumahan. Yang terakhir adalah keresahan dan persepsi masyarakat. Tidak adanya kesepakatan mengenai ganti rugi tanah antara pemerkarsa dan masyarakat pada saat kegiatan pembebasan lahan berlangsung dapat menimbulkan keresahan dan persepsi negatif dari masyarakat yang berada di area tempat proyek perumahan. Ini saya akan menjelaskan tentang syarat kelengkapan prasarana dan sarana, penjelasan khusus sektor pemukiman dan prasarana wilayah. A. Subsektor usaha pembangunan perumahan dan pemukiman. Pengembangan usaha dalam sektor perumahan dan pemukiman pada dasarnya harus mengikuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua Badan Kebijakan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional BKP 4N Nomor 217 KPTS-M-2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Pemukiman atau KSNPP. Pembangunan perumahan dan pemukiman tidak bersusun. Pembangunan perumahan dan pemukiman tidak bersusun harus mengikuti kawasan perkotaan atau rencana tata ruang wilayah RT/RW kabupaten terdiri dari rumah sederhana, rumah menengah, rumah mewah. Syarat pembangunan perumahan dan pemukiman tidak bersusun. Pembangunan perumahan sederhana tidak bersusun harus mengikuti Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun dan peraturan perubahannya. Pembangunan rumah sangat sederhana harus memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/PRT/1991 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana dan perubahannya. Pembangunan rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah wajib menerapkan keputusan lingkungan hunian yang berimbang sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 648 sampai 384 Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992 dan Nomor 09/KPTS/1992 dan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional Nomor 4/04/04/BKP4N/1995 tentang ketentuan lebih lanjut surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat. Bangunan rumah tidak bersusun yang belum selesai dibangun dapat dijual dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1999 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Rumah. Pembangunan perumahan dan pemukiman bersusun. Pembangunan perumahan dan pemukiman bersusun terdiri dari satuan rumah susun sederhana, satuan rumah susun menengah, satuan rumah susun mewah. Persyaratan pembangunan perumahan dan pemukiman bersusun. Pembangunan rumah susun harus mengikuti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang rumah susun serta memenuhi persyaratan teknik pembangunan rumah susun sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 dan peraturan tambahan atau perubahannya. Pendaftaran akta pemisah rumah susun dan penerbit sertifikat hak milik atas satuan rumah susun harus memenuhi ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang bentuk dan tata cara pengisian serta pendaftaran akta pemisah rumah susun dan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang bentuk dan tata cara pembuatan buku tanah serta penerbitan hak
hak milik satuan rumah susun. Pembentukan penghimpunan penghuni rumah susun harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional Nomor 6 KPTS BKP 4N 1995 tentang pedoman pembuatan akta pendirian anggaran dan dasar anggaran rumah tangga perhimpunan penghuni rumah susun. Bangunan rumah bersusun yang belum selesai dibangun dapat dijual dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 KPTS 1994 tanggal 17 November 1994 tentang pedoman perikatan jual beli satuan rumah pembangunan kawasan siap bangun Kasiba dan lingkungan siap bangun Lisiba. Pengusaha pembangunan Kasiba dan Lisiba untuk keperluan perumahan dan pemukiman harus mengikuti peraturan pemerintah nomor 80 tahun 1990 tentang Kasiba dan Lisiba yang berdiri sendiri. Perusahaan pembangunan perumahan harus membangun dan menyediakan tanah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1987 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 1990 tentang penyerahan dan prasarana lingkungan, sarana umum dan sarana sosial perumahan kepada pemerintah daerah. Pengembang atau developer harus membangun hal-hal sebagai berikut. Prasarana lingkungan seperti jalan, saluran air limbah dan instalasi pengolahan air limbah, saluran air hujan, jaringan pengumpul air hujan dan atau sistem resapan air hujan. Utilitas umum seperti jaringan telepon, penyediaan air bersih, jaringan listrik, pembuangan sampah, pemadam kebakaran. Pengembang atau developer menyediakan tanah untuk sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga, dan lapangan terbuka. Sarana pemerintah dan layanan umum, sarana keperibadahan, sarana pemakaman sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Usaha jasa profesional sebagai usaha penunjang subsektor pembangun perumahan dan pemukiman terbuka. Kegiatan usaha jasa profesional ini di bidang perumahan dan pemukiman yang terdiri dari jasa konsultan pembangun properti atau property development konsultan, jasa penilai properti valuation atau appraisal, jasa perantara seperti property agent termasuk broker, jasa pengelola properti manajemen. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional Nomor 05 KPTS BKP 4N 1995 tanggal 23 Juni 1995 tentang tata laksana pendaftaran dalam pembinaan badan usaha dan jasa profesional di bidang pembangunan perumahan dan pemukiman. Kelompok 2 ingin menjelaskan tentang bidang usaha dan sarana perumahan serta pemukiman. Yang pertama itu bidang usaha prasarana dan sarana perumahan dan pemukiman, tidak hanya di kawasan perumahan dan pemukiman tapi termasuk pula di kawasan perkotaan, perdesaan, kawasan industri, dan kawasan fungsional lainnya. Yang pertama itu adalah bidang air bersih, terdiri dari kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan lain-lain. Yang kedua juga ada pengambilan air baku, yang ketiga transmisi, yang keempat unit produksi, yang kelima distribusi atau reservoir, dan yang terakhir ada pengadaan jasa. Dan yang bagian berikutnya itu adalah bidang sampah, terdiri dari kegiatan pembangunan pengelolaan termasuk pengoperasian dan pemeliharaan, rehabilitasi, penyewaan, dan penambahan untuk sebagian atau keseluruhan dari sistem pengelolaan sampah yang meliputi lingkup pekerjaan. Itu adalah pengadaan fasilitas, dan kedua adalah pengadaan jasa. Dan bidang berikutnya adalah bidang air limbah, terdiri dari pembangunan, pengelolaan, rehabilitasi, penyewaan, dan penambahan untuk sebagian atau keseluruhan dari sistem pengelolaan air limbah yang meliputi lingkup pekerjaan. Pengadaan fasilitas pembangunan, jaringan pengumpul, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, pengadaan alat ukur limbah, pengadaan sambungan rumah. Yang kedua adalah pengadaan jasa atau pengoperasian, pemeliharaan, pengumpulan air limbah, atau penagihannya. Bentuk usaha di bidang prasarana dan sarana perumahan pemukiman air bersih
sampah, dan air limbah dapat berupa 1. Usaha patungan kerjasama antar swasta dan pemerintah daerah. Yang kedua, diusahakan oleh swasta sendiri dengan pengawasan atau izin pemerintah daerah setempat. Yang ketiga, pembangunan dan pengusahaan gedung perkantoran dan lain-lain. Yang A, luas lantai sesuai izin yang pembangunan atau IMB. Itu adalah termasuk dari pembangunan gedung perkantoran yang mengacu kepada ketentuan tentang bangunan gedung dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah lokasi gedung perkantoran sesuai dengan perencana lingkungan pemukiman atau detail Based Plan yang disahkan dalam rangka master plan kota atau daerah yang bersangkutan. Yang kedua adalah mendapat izin pembangunan dari suatu instansi pemerintah yang memenuhi kualifikasi Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 1. Bangunan gedung perkantoran yang belum selesai dibangun dapat dijual yang pelaksanaannya mengacu kepada pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun atau Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 KPTS 1994. Yang kedua adalah pembangunan dan pengusahaan gedung parkir, gedung asrama, dan gedung pusat perbelanjaan dan lain-lain. Harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk pembangunan gedung perkantoran. Ada 5 prinsip utama dari konsep perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan yang harus dikembangkan sesuai kondisi awal yang ada, yaitu 1. Mempertahankan dan memperkaya ekosistem yang ada, termasuk di dalamnya yang berkelanjutan untuk ekosistem yang ada. Yang kedua adalah penggunaan energi yang minimal. Baik secara makro ataupun mikro, perumahan dan pemukiman harus memanfaatkan sistem iklim yang ada atau secara pasif dan perancangan bangunan yang memanfaatkan prinsip yang sama ditambah dengan sistem radian yang dapat meningkatkan efektivitasnya dibandingkan dengan sistem pasif. Dan yang ketiga adalah penggunaan energi yang minimal. Limbah yang harus dikendalikan mulai dan yang dihasilkan oleh jamban dan untuk kamar mandi, dapur, rumah akibat pemakaian berbagai peralatan esensi yang disebut bakar fosil dan sebagainya. Yang keempat adalah menjaga kelanjutan sistem sosial budaya lokal. Dengan cara itu adalah membentuk serta memperalat yang kita pakai sehari-hari secara baik. Dan yang kelima adalah peningkatan pemahaman konsep lingkungan, yaitu adalah pemukiman terbentuk melalui proses yang berlangsung terus. Dalam proses ini akan terjadi pergantian pemukiman, baik yang alami dan ataupun yang tidak alami. Sekian, terima kasih. Beberapa contoh pemukiman yang terendam oleh banjir. Kemungkinan saja bisa diakibatkan oleh peningkatan runoff atau erosi dan banjir. Kegiatan pembukaan lahan, pemotongan dan pengurangan tanah pada tahap konstruksi akan mengakibatkan perubahan struktur dan sifat tanah. Misalnya permukaan tanah menjadi terbuka, agregat tanah hancur dan menjadi tanah pekat terhadap erosi. Kegiatan pemadatan tanah pada tahap konstruksi juga mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah sehingga akan meningkatkan volume air limpasan atau runoff. Hal tersebut akan terus berlangsung sampai tahap operasi sehingga ketika pemakasan tidak memiliki perencanaan yang matang mengenai jaringan saluran drainase, upaya pencegahan banjir setempat yang baik, maka bencana banjir akan terjadi. Kegiatan pemadatan ini adalah perlunya jadi titik berat penilaian AMDA dan UKL UPL pembangunan perumahan dan pemukiman.